Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi bareng saya Andi Slowibowo di channel Teknisi Digital. Kali ini saya nggak mau nunjukin ke kalian gimana caranya untuk memperbaiki perangkat elektronik yang rusak, tapi saya mau nunjukin ke kalian sebuah software yang bisa digunakan untuk bikin konten ya. Namanya adalah OBS Studio, dan yang saya install di komputer saya adalah OBS Studio 27.0.164 bit ya untuk Windows. Nah teman-teman, di sini saya udah nyiapin beberapa buah elemen yang bisa saya tunjukin ke kalian. Salah satunya adalah sebuah background yang bebas copyright yang saya ambil dari YouTube, yang bisa kita inputkan di media source ini ya. Kita double klik aja, nanti kita bisa browse di mana letak file MP3 kita untuk background. Ini dia. Backgroundnya adalah Loveside patrikios.mp3. Nah, ini kita tinggal klik OK aja. Kita tinggal klik OK, udah selesai ya. Terus kita tinggal bisa, maksudnya background ini setelah kita OK, MP3-nya itu langsung terputar teman-teman, dan ini adalah progres dari musiknya. Sekarang udah sampai di sekitar 26 detik ya, dari total 2 menit lebih, dari total 2 menit 48 detik 2 menit 48 detik ya, 2 menit 50 detik. Nah, musik ini akan berhenti teman-teman. Musik ini akan berhenti kalau misalnya udah sampai di batas 2 menit 50 detik. Jadi supaya dia bisa berulang, kita setting. Nah, settingnya kita centang loop. Nah, loop, kemudian kita OK. Nanti waktu dia udah sampai 2 menit 50 detik, nanti dia bakal mulai dari awal lagi gitu, playback lah teman-teman. Nah, musik yang kita putar ini kan di studio ya. Ini di studio, ini saya pakai studio mode. Nah, ini di sini kita bisa lihat studio mode saya hidup ya. Di arsir ya. Kalau bahasa ini highlightnya di highlight warna putih nih. Ini musiknya, ini studio mode maksudnya. Masih ada di studio mode, tapi di outputnya nggak ada gitu. Jadi supaya di studio mode ini bisa muncul, bisa on air gitu ya, ini kita klik transition. Nah mulai sekarang, jangan-jangan nggak kerekam tadi ya. Oh, udah kerekam teman-teman, udah kerekam. Jadi muncullah di sini. Nah, video yang di bar sebelah kanan inilah yang bakal jadi MP4 nantinya. Pertama dia jadi WMV, kemudian kita akan rubah jadi MP4 supaya bisa kita upload ke channel YouTube gitu ceritanya, atau ke channel-channel yang lain lah, atau kemana aja sesuai sama keinginan kita. Nah, kalau misalnya kita mau ngedengerin backsoundnya, itu kita klik yang tanda gear ini. Kita klik kiri atau klik kanan, boleh sama aja. Kita pilih Advanced Audio Properties, kemudian kita lihat media source ya tadi. Nah, musiknya kan di media source nih. Di media source ini kita monitor only. Nah, sekarang musiknya udah saya bisa denger di headset teman-teman. Kalau misalnya kita klik monitor only dalam kurung mute outputnya tuh suara musik ini nggak bakal muncul ke output. Artinya di program sini ya, ini preview, ini program, ini nggak muncul di program. Supaya muncul di program, kita klik monitor and output. Nah, ini dia bakal muncul di program suaranya nanti. Kalau misalnya penjelasannya saya kepanjangan atau teman-teman kurang paham, bisa tanya-tanya di kolom komentar, atau bisa coba untuk eksperimen sendiri ya. Tapi saya udah jujur saya agak kewalahan nih pakai
OBS Studio karena menunya banyak banget dan sebetulnya profesional banget ini teman-teman. Sebetulnya ya broadcast itu kayak gini softwarenya gitu, tapi karena banyaknya menu akhirnya kita jadi bingung gitu ya. Jadi supaya nggak bingung, akhirnya saya buatlah video ini dan saya bagikan ke kalian teman-teman. Kalau misalnya kita pilih untuk monitor and output, nanti suara backsound itu bakal double gitu. Jadi supaya suaranya nggak double, monitor kita pilih ke monitor off aja. Kita akhirnya nggak bisa ngedengerin suara backsoundnya saat kita lagi ngomong gitu, lagi bicara ya, lagi cuap-cuap. Itu nggak kedengeran suara backsoundnya. Tapi ya nggak apa-apa. Yang penting kan kita udah tahu apa yang bakal kita bawakan saat video itu kita buat. Saat kita mau menyampaikan sesuatu lewat video itu kan kita udah ada gambaran sendiri di pikiran kita ya. Nah ini kita close. Kalau misalnya kita mau ngedengerin suara mikrofon kita, ini juga bisa kita rubah ke monitor only atau monitor and output. Tapi kalau misalnya kita menggunakan mixer asli Speed Up 4, itu nggak perlu kita monitor dari softwarenya teman-teman, karena dari audio mixer aslinya sendiri kita udah bisa memonitor suara kita seperti apa. Ini dia ya, kita close. Untuk track ini nanti saya jelasin, tapi kali ini saya mau nunjukin aja settingan yang kira-kira penting banget buat kalian teman-teman. Penting banget buat kalian. Kenapa penting? Karena jujur saya akan menggunakan Windows 10 saat saya ada kegagalan untuk update Windows-nya. Dia kan rollback change ya, update gagal terus dia rollback change. Nah soal rollback change itu gagal gitu. Akhirnya waktu saya buka OBS Studio, suaranya malah nggak kedengeran sama sekali teman-teman. Akhirnya saya uninstall, kemudian saya download lagi setupnya, kemudian saya install lagi. Nah sekarang udah kedengeran suaranya. Nah sampai segitunya ya. OBS Studio nih fiturnya lengkap, kuat dan bagus. Cuman ada sedikit kesalahan, biasalah kesalahan teknis teman-teman ya. Update yang gagal, update Windows yang gagal akhirnya menyebabkan suaranya tuh nggak muncul gitu. Sayang dong kalau suaranya nggak muncul. Padahal kan suara itu elemen yang paling penting di dalam sebuah informasi. Waktu gambar nggak kelihatan, kita masih bisa ngedengerin sebuah informasi gitu. Sebetulnya yang paling penting itu adalah informasi teman-teman. Maksudnya yang paling penting itu adalah audio. Kalau visualnya sih itu nomor 2. Audionya yang penting harus bagus ya. Itu juga yang sering dikomentarin sama teman-teman yang subscribe di channel Teknisi Digital, yang mengeluhkan bahwasanya suara saya tuh kecil banget gitu. Ya kemarin maklum sih karena keterbatasan perangkat juga ya kemarin. Akhirnya suaranya tuh jadi pelan banget. Jadi kalau sekarang insya Allah suaranya udah bisa kenceng. Nah tadi kan kita tekan, sebelum saya bicara sama kalian tadi di dalam video ini teman-teman, tadi saya udah menekan tombol start recording. Nah sekarang progresnya udah berjalan. Tombol untuk start recording tadi udah berubah menjadi nama stop recording dan di highlight warna putih. Kemudian di sampingnya ada tombol pause. Ini kalau kita tekan pause, siaran kita akan terpause, dihentikan sementara gitu ya. Kemudian saat kita tekan pause, kita juga bisa men-setting di sini apa-apa aja yang menurut kita butuhkan untuk kita sampaikan ke dalam video itu gitu. Sementara kita pause, kita setting dulu. Nah setelah kita setting baru kita klik transisi lagi teman-teman. Karena saya pakai satu scene, akhirnya nggak jadi masalah kalau misalnya saya pencet-pencet aja gitu ya. Sekarang kan saya punya background warna putih nih di belakang. Nah background itu diambil dari color source. Ini kita bisa pilih. Kalau misalnya kita mau nambahkan color source, maaf kalau misalnya bahasa Inggris saya tuh bagus banget, akan mangan telo. Ini kita klik tambah, terus kita pilih color source. Nah kita pilihlah akhirnya warna apa aja. Kalau misalnya kita mau menonaktifkan color source, ini bisa kita delete di sini. Kita bisa klik kanan, kemudian kita remove, atau untuk menonaktifkan sementara kita bisa klik tombol mata ini teman-teman untuk
hide. Nah seperti ini. Ini masih berlaku di preview mode. Sekarang kita akan masukkan ke programnya. Kita klik transition. Nah seperti ini. Nanti di video, di outputnya itu bakal muncul hitam seperti ini teman-teman ya. Kalau misalnya kita mau balikin ya tinggal kita ginikan aja lagi. Kemudian kita klik, nah backgroundnya jadi warna putih. Nah saya udah bicara selama 2 menit lebih dan harusnya musik backsound tadi kan berhenti ya, tapi kan ini enggak karena di loopnya ditekan teman-teman. Nah ini loop. Untuk yang lain-lain nanti saya tunjukin sama kalian saat diperlukan, karena di dalam sebuah video atau di dalam sebuah penyampaian informasi melalui media itu kan ada beberapa langkah-langkah yang digunakan supaya informasi yang disampaikan itu nyampe gitu. Jadi pertama kan biasanya kita opening dulu, kemudian kita masuk ke bab 1, bab 2, bab 3, kemudian endingnya gitu. Nah, anggap aja lah itu sebetulnya kalau mau lebih detail lagi sih di situ ada sequence, ada scenes, ada beat, nah kayak gitu ya. Kalau sekarang sih kita bikin simple aja, kita bikin scene aja lah. Misalnya kita bikin scene 1, scene 2, scene 3 gitu. Scene 1 opening, scene 2 isi yang mau kita sampaikan, yang nomor ketiga adalah closing. Nah, di setiap scene itu bisa kita kasih musik yang beda-beda teman-teman. Kita tinggal ya tambahin aja, kita bikin scene baru. Kalau kita mau bikin scene baru, kita tekan tombol tambah ini di sini, kemudian kita namakan scene-nya scene apa, kayak gitu ya. Kali ini saya nggak mau nunjukin kalian bikin cara bikin scene-nya, karena bukan itu yang saya harapin dari video ini. Yang saya harapin dari video ini adalah kalian benar-benar bakal bisa tahu gimana sih cara setting OBS Studio itu supaya audio kita tuh jadi bagus. Dilihat dari softwarenya, belum dilihat dari perangkat kerasnya teman-teman. Perangkat kerasnya saya tunjukin di video yang berikutnya ya. Untuk melihat setelan default dari OBS Studio, kita bisa lihat di sini di setting. Kemudian kita bisa melihat di sini bagian audio, kita klik audio. Kita lihat di Global Audio Device. Global Audio Device itu desktop audionya kita pilih default, desktop audio 2 kita pilih disable, kemudian mic auxiliary audio itu kita pilih default dan yang lainnya disable. Teman-teman, saya berharap kalau misalnya kalian belum paham banget sama audio, maksudnya sama settingan audio di OBS Studio ini, kalau bisa value yang ada di dalam setting ini nggak usah dirubah-rubah dulu ya teman-teman. Karena kalau misalnya kalian rubah salah satu aja, nanti suaranya nggak keluar, kalian bakal bingung sendiri gitu. Terus misalnya sample rate ini, channelnya ini nggak usah diapa-apain, biarin aja kayak gini bentuknya. Di sini kan banyak banget ini pilihannya nih. Di sini juga kita bisa pakai hotkeys. Kalau misalnya kita tuh pengen terbebas dari mouse tangan kita bisa pasang hotkeys teman-teman. Kita bisa kasih tombol apa aja nanti. Ya kita tinggal centang-centang aja hotkeysnya. Tapi saya belum pernah nyoba hotkeysnya karena saya masih ngerasa nyaman menggunakan mouse. Ada sedikit kekurangan sih sebetulnya menggunakan hotkeys itu, karena untuk menggunakan hotkeys minimal sorotan dari minimal mouse itu harus ngeklik softwarenya gitu. Nah sayangnya kalau misalnya kita lagi nggak ngeklik softwarenya, hotkeysnya juga nggak bisa digunakan gitu teman-teman. Nah kita X ya di situ, teman-teman udah paham kan soal audionya tadi. Video ini udah 14 menit 13 detik dan kayaknya udah panjang banget. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Semoga backsoundnya kedengeran sayup-sayup, kemudian suara vokal saya juga kelihatan kuat, karena suara vokal harus lebih besar daripada backsound saat kita bicara. Kalau misalnya kita lagi nggak bicara, backsoundnya bisa kita kencengin gitu untuk mendapatkan mood yang berbeda untuk pendengarnya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And bye-bye. See you on the next video and bye-bye.
Biasanya saya ya kayak gitu ya ngomongnya. Bye bye, saya stop dulu.